All done, baby. Film ini mengisahkan seorang dokter gigi pemalu bernama Freddy, yang selama ini kesepian dan sulit menemukan cinta sejati. Hidupnya berubah saat ia jatuh hati pada seorang wanita cantik. Namun, hubungan yang awalnya terlihat indah, ternyata menyimpan rahasia gelap. Obsesinya yang berlebihan membuat cinta berubah menjadi teror menakutkan. Seperti apa kisah lengkapnya? Simak alur cerita film Freddy tahun 2022 berikut ini. डॉक्टर गलत चुना। दर्द के बारे में मत सोचना। Adegan pertama film ini memperkenalkan Dr. Freddy Genwala, seorang dokter gigi yang canggung secara sosial. Saat ini dia duduk di kafe sambil menunggu teman kencannya. Di sini kita mengetahui bahwa Freddy telah mencari belahan jiwa selama 5 tahun tanpa hasil. Tak lama kemudian wanita itu datang. Freddy sangat gembira sehingga dia menjatuhkan gelas air di atas meja. Freddy Genwala? Sorry, I'm so sorry. This is for you. That's so sweet. Freddy memberi wanita itu buket bunga yang indah. Tetapi saat mereka berbicara, keadaan menjadi canggung setelah wanita itu memergoki Freddy bertingkah aneh, menatap kalung di dadanya beberapa kali. Wanita itu berdiri dengan marah dan mengungkapkan bahwa dia punya janji dengan klien. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia akan menghubunginya lagi nanti, tetapi kita melihat bahwa dia meninggalkan buketnya. Freddy menyadari bahwa dia tidak akan menelepon dan dia terluka oleh hasil negatif dari kencannya dan menghabiskan malam yang sepi lainnya untuk melukis miniatur pesawat. Bibi Freddy, persis, terus-menerus menelepon untuk menanyakan kabarnya dan dia sama-sama hancur ketika mengetahui bahwa Freddy depresi tentang hasil negatif dari kencannya. Keesokan harinya Freddy menjalani rutinitas normalnya di tempat kerja, tetapi begitu dia sampai di rumah dia menerima telepon dari seorang wanita yang menemukannya di aplikasi kencan. Dia memberitahu Freddy bahwa dia telah mempelajari profilnya dan percaya bahwa mereka adalah pasangan yang sempurna. Dia membuat janji kencan dengan Freddy, dan Freddy meminta mereka untuk bertemu di Blue Cafe tempat yang sama saat dia bertemu dengan teman-teman kencan sebelumnya. Keesokan harinya, Freddy mendapat karangan bunga yang indah, dan menunggu wanita itu yang terasa seperti selamanya. Dia segera menyadari bahwa wanita itu tidak mungkin muncul. Saat dia akan pergi, sekelompok orang di sana mengejeknya tentang membuang-buang uangnya untuk bunga mahal, dan para pria itu mengulangi kata-kata yang sama persis dengan yang dikatakan teman kencannya. Di sini Freddy menyadari bahwa mereka mungkin telah menyamar sebagai seorang wanita dan mengatur kencan tersebut sejak awal. Sementara itu seorang karyawan Blue Cafe mengungkapkan bahwa Freddy telah datang selama 5 tahun terakhir, dan merasa kasihan padanya. फालूदा को टांग दी, ये उसकी पहले से रेगुलर है। Suatu hari, Freddy pergi keluar bersama bibinya persis. Bibinya tetap bersikeras dan terus mendesak Freddy untuk punya pacar. Freddy memberitahu bahwa dia akan punya pacar sebelum bibinya meninggal, tetapi bibinya menyakiti perasaan Freddy setelah menyiratkan bahwa Freddy tidak akan punya pacar dalam 100 tahun ke depan. Bibinya kemudian mengungkapkan bahwa Freddy selalu pemalu sejak kecil dan memintanya untuk keluar dari zona nyamannya dan berbicara dengan wanita cantik di sekitarnya. Tak lama kemudian, bibinya melihat seorang wanita cantik tersenyum ke arah mereka dan bertanya kepada Freddy apakah Freddy mengenalnya. Freddy menatap wanita itu dan terpesona oleh kecantikannya. Setelah beberapa kata penyemangat dari bibinya, Freddy berjalan ke arahnya, tetapi alih-alih memulai percakapan normal, Freddy menjadi gugup dan bertanya mengapa dia menatap bibinya. Wanita itu menyiratkan bahwa dia tidak menatapnya. Kemudian, suami wanita itu datang. Suaminya berasumsi bahwa istrinya telah menggoda Freddy. Pria mabuk itu menyerang Freddy dan mengancam akan membunuh Freddy jika Freddy mendekati istrinya lagi. Malam harinya, wanita cantik itu menghantui mimpi Freddy dan Freddy tidak dapat melupakannya. Keesokan harinya Freddy kembali bekerja dan merawat seorang wanita tua. Setelahnya asistennya mengirim pasien baru yang secara mengejutkan ternyata adalah wanita impiannya. Wanita itu meminta maaf atas perlakuan buruk suaminya pada hari sebelumnya, dan memberitahunya bahwa seorang teman telah merekomendasikannya kepadanya. Wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai Kak Inas, dan mengatakan kepadanya bahwa dia ingin mencabut gigi bungsunya.
Freddy memeriksa giginya dan dia terpesona oleh kecantikan Kainas. Freddy kemudian memintanya untuk datang kembali untuk pencabutan gigi keesokan harinya. Sebelum pergi, Kainas memperhatikan foto ibu Freddy yang merupakan penyanyi dan pemain cello populer. Dia mengungkapkan bahwa ibunya telah menginspirasinya untuk bermain cello, tetapi dia berhenti baru-baru ini. Sebagai hasilnya, Freddy menjadi lebih terpikat olehnya dan ilusi yang jelas tentang memiliki keluarga dengan Kainas. Thank you, doctor. I'll see you tomorrow. I made all your favorites. Why are you still awake? Keesokan harinya Kainas tiba kembali di klinik, dan Freddy menyuruh asistennya keluar sebelum memulai prosedur pencabutan gigi. Tetapi sebelum anestesi hilang, dia mengarahkan wajahnya di sekitar wajah Kainas dan mengatakan kepadanya bahwa dia mencintainya. Kainas bangun beberapa saat kemudian dan Freddy mengatakan kepadanya bahwa prosedurnya sudah selesai dan memintanya untuk datang kembali untuk pemeriksaan. Keesokan harinya dia bertanya pada Kainas apakah dia punya alergi, dan Kainas mengatakan bahwa dia alergi terhadap cairan pencuci piring dan bahan-bahan tertentu, jadi dia tidak bisa mencuci piring tanpa sarung tangan. Setelah dia pergi, Freddy mencari catatan medisnya, mendapatkan alamatnya, dan membuat keputusan untuk melakukan kunjungan dadakan. Kemudian Kainas kembali ke rumah dan mendapatkan suaminya sedang murung, Rustom, yang mengajaknya untuk makan malam. Kainas memberitahunya bahwa dia telah mengunjungi dokter gigi untuk memperbaiki giginya dan belum sempat menyiapkan makan malam. Rustom yang belum makan sepanjang hari sangat lapar, sehingga dia menyalahkan istrinya untuk itu. Di tengah-tengah kejadian yang sedang berlangsung, Freddy terlibat dalam beberapa perilaku yang meresahkan, karena dia telah mengamati dan mengintai di sekitar kediaman Kainas. Saat berharap untuk melihat sekilas Kainas, Freddy malah menyaksikan Rustom menyerang istrinya. Meskipun dia awalnya mempertimbangkan untuk campur tangan, Freddy dengan cepat berubah pikiran karena kesulitan menjelaskan kehadirannya dan pergi. Malam itu Freddy mengalami mimpi buruk traumatis dari masa mudanya, mengingat insiden tragis di mana ayahnya membunuh ibunya dan kemudian ayahnya bunuh diri. Keesokan harinya Kainas melewatkan pemeriksaan medis terjadwalnya, yang mendorong Freddy untuk meneleponnya dan mendorongnya untuk bertemu, sehingga dia dapat memastikan penyembuhan pasca operasinya berjalan dengan baik. Kainas awalnya ragu-ragu, tetapi akhirnya setuju. Mereka bertemu di taman terdekat dan Freddy memperhatikan luka baru di wajah Kainas. Karena khawatir, dia menanyainya yang membuatnya mengungkapkan bahwa dia terjebak dalam hubungan yang kasar dengan Rustom, dan takut akan nyawanya. Freddy memutuskan untuk mengajak Kainas berkencan, yang mendorongnya untuk berdandan dengan pakaian dan potongan rambut baru. Keesokan harinya, Kainas menunggu Rustom yang belum meninggalkan rumah, di mana akhirnya dia menelpon Freddy untuk mengusulkan tanggal baru untuk bertemu. Saat Freddy dan Kainas menghabiskan lebih banyak waktu bersama, perasaan mereka satu sama lain tumbuh, dan tidak butuh waktu lama akhirnya mereka jatuh cinta. Saat kencan menonton film di bioskop, Freddy mulai menciumnya dan mereka berbagi ciuman yang penuh gairah, tetapi Kainas tiba-tiba pergi. Freddy mencoba menghubunginya, tetap tidak ada jawaban. Ketika Kainas mengunjunginya, Freddy menemukan Kainas telah dipukuli lagi oleh suaminya. Setelah memberikan kenyamanan, Freddy melamarnya, tetapi dia mengingatkannya bahwa dia sudah menikah, dan mengakui segalanya mungkin berbeda jika dia masih lajang. Di rumah, Freddy bercerita kepada bibinya kalau dia punya pacar yang cantik, dan bahkan menyebutkan rencana pernikahan. Dengan mudahnya mengakui fakta bahwa pacarnya sudah menikah. Pada titik ini, Freddy memutuskan untuk menghadapi Rustom. Dia bertemu Kainas dan menyarankan solusi ekstrim, membunuh Rustom. Kainas yang takut awalnya menolak tetapi akhirnya menyerah pada keinginan Freddy. Freddy meyakinkan Kainas bahwa dia akan menangani semuanya, dan memintanya untuk tidak menghubunginya selama seminggu. Freddy pun mulai mendapatkan pistol dan berlatih sendiri dalam penggunaan senjata api, sambil membayangkan dirinya menikah dengan Kainas setelah dia menghabisi Rustom. Kemudian pada minggu itu, Freddy menunggu Rustom di luar rumahnya dan mengikutinya saat dia pergi jogging. Dia merenungkan untuk menggunakan pistol tetapi akhirnya memilih untuk menabrak Rustom dengan mobilnya. Dia ragu-ragu pada awalnya tetapi dia didorong oleh cintanya pada Kainas.
Freddy menabrak Rustom 3 kali yang akhirnya membunuhnya seketika. Setelah mengambil nyawa Rustom, Freddy membatalkan janji temu pasiennya dan pergi ke rumah pertanian keluarganya di desa selama seminggu. Ketika dia tiba di desa, dia membayangkan masa depan bersama Kak Inas. Seiring berjalannya waktu, polisi menyelidiki kematian Rustom, tetapi tidak dapat menemukan bukti apapun. Untuk mengalihkan perhatian dari dirinya, Freddy terlibat dalam pekerjaan amal untuk penduduk desa setempat selama beberapa hari. Sebelum kembali ke kota, Freddy bertemu seorang pria dan memperbaiki mobilnya dan langsung menuju apartemen Kak Inas. Namun, ketika dia mengunjungi Kak Inas, dia terkejut melihat orang asing. Raymond membuka pintu. Ternyata dia adalah pacar rahasia Kak Inas dan Kak Inas meminta Freddy untuk pergi, yang membuat Freddy mempertanyakan situasi tersebut. Freddy segera menemukan bahwa Kak Inas telah menggunakannya untuk melenyapkan Rustom. Kak Inas mengancam untuk memberitahu polisi bahwa Freddy telah menguntitnya dan membunuh Rustom karena cemburu, sambil menunjukkan foto-foto yang memberatkan yang direncanakan Kak Inas sebagai bukti. Freddy yang marah mendekati Kak Inas dengan mengancam, tetapi Raymond campur tangan. Dia memukul Freddy jatuh dan Kak Inas berkata dia tidak akan pernah jatuh cinta dengan orang aneh seperti dia. Dengan putus asa, Freddy kembali ke rumah dan terpuruk dalam kesedihan. Sementara itu, Kak Inas dan Raymond mendiskusikan rencana mereka untuk memperluas restoran Rustom menjadi perusahaan global, memenuhi impian lama Kak Inas untuk memiliki restoran milik suaminya. Keesokan harinya, Freddy menghancurkan semua pakaian yang dibelinya untuk kencan yang direncanakannya dengan Kak Inas. Dia kemudian mengunjungi sebuah restoran tempat dia memesan minuman dan mengamati Kak Inas dan Raymond. Raymond mengkonfrontasi Freddy tetapi Kak Inas campur tangan. Freddy memesan minuman berulang kali tetapi Raymond mengambil minumannya dari pelayan dan meludahinya sebelum memberikan kepadanya. Yang sangat mengejutkan, Freddy meminumnya dengan ekspresi tenang di wajahnya. Freddy hanya meminta Kak Inas untuk meminta maaf kepadanya, tetapi Raymond malah melakukan ini padanya. ये सब पुलिस के पास होगा, you understand? Raymond memperingatkan Freddy bahwa mereka memiliki foto-foto dirinya menguntit Kak Inas dan semua pesan yang dia kirim padanya. Jika dia tidak menghentikan omong kosong ini, dia akan memberikannya kepada polisi. Bertekad untuk membalas dendam pada Kak Inas dan Raymond, Freddy menunggu mereka meninggalkan apartemen, kemudian dia menyewa tukang kunci untuk membobol masuk. Dia mengganti sabun cuci muka Kak Inas dengan deterjen pencuci piring cair dan menambahkan garam ke makanan mereka, memanfaatkan alergi Kak Inas. Secara tak terduga, Kak Inas dan Raymond kembali lebih awal, mendorong Freddy untuk bersembunyi di balkon, sementara pasangan itu berbagi momen intim di kamar sebelah. Freddy menambahkan obat tidur untuk makanan mereka sebelum keluar. Malam itu Freddy menyelinap kembali ke apartemen mereka dan mendapati Kak Inas dan Raymond sedang tidur nyenyak. Dia mengakses ponsel Kak Inas dan mengirim pesan peringatan ke dirinya sendiri dari perangkat itu. Dia kemudian menghapus semua foto yang memberatkan dirinya dari ponsel Raymond. Setelahnya, Freddy keluar untuk merusak mobil Raymond dengan cara membuang minyak rem. Saat terbangun, Kak Inas memperhatikan reaksi alerginya di cermin dan berteriak. Ketika mereka bergegas ke rumah sakit, rem mobil mereka blong sehingga menyebabkan kecelakaan. Meskipun mereka selamat, Kak Inas menuduh Raymond membahayakan nyawanya. Keesokan harinya Kak Inas mengetahui bahwa restorannya telah diperintahkan untuk tutup karena seorang pelanggan menemukan cicak di makanan mereka dan memposting ulasan negatif. Saat pasangan itu berada di restoran untuk membahas masalah tersebut, kehidupan pribadi mereka semakin dirugikan. Freddy memiliki akses ke akun Facebook Raymond dan merilis foto intim pasangan itu agar semua orang dapat melihatnya. Frustrasi dengan rangkaian peristiwa yang merugikan, Kak Inas mencurigai keterlibatan Freddy dan Raymond memutuskan untuk menghadapinya. Freddy membuka pintu rumahnya dan dia sepertinya sudah tahu bahwa pasangan itu akan mencarinya. Namun Raymond bergabung dalam konfrontasi dengan cara yang brutal. Anehnya, Freddy tampaknya selalu selangkah lebih maju. Dia sudah menelepon polisi sebelum pasangan itu tiba. Kak Inas memanipulasi situasi, memberitahu polisi bahwa Freddy telah menguntitnya dan membunuh Rustom karena cemburu, namun dia tidak dapat memberikan bukti apapun karena Freddy telah menghapus semua foto yang memberatkan dirinya. Salah satu petugas polisi tidak percaya tuduhan itu bahkan menyebutkan betapa dihormatinya Dr. Freddy di daerah itu. Dia memerintahkan Kak Inas dan Raymond untuk pergi dan Freddy tersenyum puas, karena rencananya tampaknya berhasil.
Beberapa hari kemudian setelah berjalan-jalan damai dengan bibinya, Freddy kembali ke rumah hanya untuk menemukan peluru di depan pintunya dan bahwa isi apartemennya telah dihancurkan. Dia menelepon Kak Inas dan memberitahu mereka bahwa dia sudah tahu mereka berada di belakang ini, dan itulah mengapa dia meninggalkan ular di apartemen mereka. Mendengar ini, keduanya mulai panik dan mencoba menemukan ular itu tetapi gagal. Demi keselamatan mereka sendiri, mereka memutuskan untuk tinggal di motel karena ular itu bisa berada di mana saja. Di motel mereka dengan gembira memberitahu Freddy bahwa mereka telah mengubah kura-kura kesayangannya menjadi sup. Freddy memeriksa rekaman CCTV-nya, dan disinilah dia mengetahui bahwa pasangan itu memang membunuh hewan kesayangannya. Sementara itu, Kak Inas menyarankan mereka harus menyingkirkan Freddy. Setelah mengubur barang-barang hewan peliharaannya, Freddy memutuskan untuk membalas dendam yang tepat. Dengan menggunakan IQ-nya yang tinggi, dia menginstruksikan seorang gelandangan untuk memberitahu polisi bahwa dia menyaksikan pembunuhan Rustom. Dia memberitahunya nomor plat kendaraannya dan membayar pria itu. Sebagai hasilnya, polisi datang ke klinik Freddy dan menginterogasinya. Freddy berbohong dan memberitahu mereka bahwa Raymond telah mengambil mobilnya untuk membunuh Rustom, dan membuktikannya dengan menunjukkan pesan-pesan palsu yang dia kirim sendiri secara diam-diam ketika dia berada di apartemen Kak Inas. Puncaknya adalah rekaman CCTV yang tidak dapat disangkal dari pembobolan Raymond di apartemennya. Sekarang Kak Inas dan Raymond menjadi tersangka utama. Polisi menghubungi pasangan itu meminta kehadiran mereka di kantor polisi untuk pernyataan. Setelah panggilan dengan polisi berakhir, Freddy yang sekarang dalam perjalanan ke rumah terpencilnya di desa, menelpon mereka dan memberitahu mereka bahwa dia dapat menghentikan semua ini jika mereka datang dan meminta maaf kepada dia di rumah pertaniannya. Freddy dengan santai meminta mereka membawa koper, sambil berjanji akan membawa sesuatu saat kembali. Putus asa, pasangan itu dengan enggan setuju, tetapi niat sebenarnya mereka adalah untuk membunuh Freddy di rumah itu. Beberapa saat kemudian, Kak Inas dan Raymond tiba di rumah pertanian. Freddy dengan hangat menyambut mereka, menyembunyikan amarahnya yang membara sambil menawarkan mereka minuman. Dia dengan santai mengeluarkan pistol dan meletakkannya di meja sebelum mengeluarkan sebotol anggur. Raymond diam-diam memberi isyarat kepada Kak Inas untuk mengambil senjata itu, sehingga Kak Inas perlahan mendekat dan meminta maaf atas apa yang telah dia lakukannya. Kelicikan Kak Inas akhirnya berhasil mengambil pistol Freddy. Dia bertanya kepada Freddy apakah pistol itu adalah pistol ayahnya yang membunuh ibunya. Freddy menambahkan bahwa membunuhnya dengan pistol itu akan lebih memalukan baginya. Rencana jahat Kak Inas berubah ketika dia menarik pelatuk yang hanya menemukan bahwa pistol itu tidak berisi peluru. Raymond memanfaatkan momen itu, melancarkan serangan kepada Freddy, yang dengan cepat mengambil senter. Raymond mengolok-olok senter Freddy, tetapi di dalamnya tersembunyi rahasia yang mengejutkan. Freddy berhasil melumpuhkan Raymond dan Kak Inas. Beberapa saat kemudian pasangan itu sadar kembali, terikat di kursi. Freddy dengan tatapan sadisnya mengacungkan peralatan dokter giginya, mengenang saat pencabutan gigi dilakukan tanpa anestesi. Sementara itu, polisi berangkat untuk menemukan pasangan yang hilang, didorong oleh kegagalan mereka untuk muncul di kantor polisi, dan jejak bukti yang menunjukkan bahwa mereka mungkin dalam pelarian. Rekaman CCTV dari apartemen mereka menunjukkan pasangan itu pergi dengan sebuah koper yang hanya menambah kecurigaan petugas. Kembali di rumah pertanian, Freddy mengizinkan Kak Inas untuk berbicara. Dia mengatakan Raymond adalah dalang di balik tindakan mereka, dan mengungkapkan tanggung jawabnya atas kematian kura-kuranya. Untuk memeriksa apakah Kak Inas berbohong tentang semuanya, Freddy mengeluarkan selo ibunya dan menantang Kak Inas untuk memainkannya, menguji klaimnya bahwa dia terinspirasi oleh bakat musik ibunya. Namun, kebohongan Kak Inas terungkap seperti yang dipikirkan Freddy. Gadis ini tidak bisa memainkan selo ketika dia meraba-rabanya. Freddy mengembalikannya ke kursinya dan dengan tekad yang mengerikan, dia melanjutkan untuk mencabut setiap gigi dari Raymond dan Kak Inas semuanya tanpa anestesi. Siksaan mereka yang menyakitkan akhirnya mencapai titik puncak yang mengerikan, saat Freddy tanpa penyesalan, membuang pasangan itu ke dalam kuburan yang baru digali. Rasa sakit yang mereka tanggung sangat menyiksa, karena mereka terbaring tak berdaya, menunggu untuk dikubur hidup-hidup. Saat Freddy mengubur Kak Inas, dia mengaku bahwa dia masih mencintainya dan dengan rasa ironi yang pahit, dia menyadari lelucon kejam yang telah dimainkan kepadanya. Film diakhiri dengan Freddy yang terbaring di antara mayat-mayat yang terkubur. Sebuah senyuman menari di wajahnya sebelum layar memudar menjadi hitam.
Pilih tanda like bila suka video ini, dukung channel ini dengan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, agar gak ketinggalan alur film terbaru di channel ini. Terima kasih yang sudah nonton video ini, dan sampai jumpa di alur film lainnya.